Kalau ini sampai Betul. si Kaisang ini jadi pejabat, namanya serakah. Ini berarti keluarga ini memang bangsat ini keluarganya Jokowi. Kayak dulu JK waktu dilawan jantungnya nggak kuat, pasang ring jantung kan, pasang ring kan di rumah sakit Cipto. Nah sekarang ini yang sarungan juga sama, hajar terus gitu loh. Iya, shalom Pastor. Rupanya, rupanya Pastor, ini Menteri Agama ini sering mendengarkan channel ini kali ya. Kan sering ditololin. Pernah diomelin kan? Iya, sering Diomelin dimarahin. bolak-balik. Iya, sering dimarahin. Dan minggu lalu itu Nabi 27 itu ngomelin JK loh, Pastor. Oh, habis-habisan tuh, gitu. Harusnya dia ada nih hari ini gitu ya, gitu. Kalau dia ada kan saya kompor-komporin, nggak usah dikompor juga dia udah ngegas gitu. Jadi saya percaya yang ada di sini ini itu didengarkan gitu ya. Kenapa? Buktinya Gus Yakut saja sudah mau merubah, mau menghapus itu SKB 3 menteri dan sebagainya gitu. Karena apa? Nah, sebentar lagi yang naik kan Prabowo gitu. Apalagi Prabowo baru meresmikan pabrik orang Yahudi di sini gitu. Jadi jangan macam-macam, apalagi dia bilang saya abangan. Nah, sekarang Gus Yakut nih ya, nggak usah takut gitu loh. Tinggal ini aja, Gus Yakut ini kan abangan. Nah, sekarang siapa yang sarungan ini kan udah kadrun, udah kebuka terang-terangan. Tidak mau ada orang Kristen beribadah gitu loh. Dia lupa siapa sarungan ini udah tua, lahirnya di mana gitu loh. Di Yaman, di Arab, atau di Indonesia. Lu dapat duitnya dari mana gitu loh. Ngerti Pancasila nggak gitu. Sila keadilan. Sekarang kalau you dibalik nih Pak ya gitu. You jadi minoritas. You mau sholat dilarang, masjidnya ditutup. Ditanya izinnya, dipersulit izinnya. Itu bagaimana sakitnya? Puluhan tahun kami mengalami hal seperti itu. Ini saya menagih janji Pak Jokowi. Tahun 2014, begitu dilantik Pak Jokowi, beliau itu berjanji akan mencabut SKB 2 menteri tahun 2014. Jadi Pak Jokowi itu harus meresponi apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Agama gitu loh. Artinya sejalan, sinergi gitu loh. Jangan dengerin si Wapres. Wapres kerjanya apa? Cuman menghalang-halangi orang beribadah. Di mana rasa keadilan? Di mana Pancasilanya ada? Lahir di Indonesia, Pak. Udah tua, Pak, gitu. Bentar lagi juga mati. Lawan aja. Kayak dulu JK waktu dilawan jantungnya nggak kuat, pasang ring jantung kan, pasang ring kan di rumah sakit Cipto. Nah sekarang ini yang sarungan juga sama, hajar terus gitu loh. Yang bisa buat keputusan itu adalah presiden. Sekarang saatnya Pak Jokowi nunjukin apa yang sudah dijanjikan 10 tahun yang lalu. 2 bulan lagi Pak Jokowi selesai jadi presiden. Janjinya ditepatin atau tidak gitu loh. Kalau Bapak tidak menepati janji mencabut SKB 2 menteri, orang juga akan beranggapan hal yang sama, bahwa anak Bapak Gibran yang nanti jadi wapres itu pun tidak akan bisa dipercaya. Itu aja dari saya Pastor. Terima kasih. Ya, Om Bung, silakan. Om Bung, lanjut. Iya, jadi gini Pak Paul, ini kan masalahnya kan belum diterbitkan sebagai Perpres. Ya kita lihat aja Pak Paul, sampai nanti pilkada ini nggak diterbitkan sebagai Perpres, ya orang-orang Kristen nggak usah pilih anak sama menantunya Pak, gitu. Gitu aja sih. Perpres atau Kepmen dong. Kan Perpres Pak. menteri, kan? Harusnya Kepmen gitu kan.
Jadi supaya ini bisa jalan harus ada aturan itu ya. Kalau nggak ada ya udah orang-orang Kristen nggak usah pilih anak sama mantunya. Dengar tuh orang-orang yang di Medan, Nggak ya usah ya, berarti jangan kan pilih. omdo. Iya. Berarti dia omdo gitu. Tapi susah Berarti lah, kita Jokowi memang udah nggak bisa lah. Udah kalian jangan pilih lagi lah. Itu terakhir Gibran ini udahlah, cukup Gibran ya kan. Tapi yang lainnya jangan lah. Nanti malah jadi nggak baik ya. Jadi nggak baik. Jadi jangan pilih lah, percuma lah. percuma sih Pak. Karena saya juga melihat begini. Orang tuh kan sekolah tinggi-tinggi, terus kemudian masuk partai politik dengan harapan ketika nanti dia berprestasi semakin bagus, partai juga kaderisasinya bagus. Ini enggak, Pak. Jadi siapa aja bisa potong kompas. Artinya anak seorang pejabat tertinggi atau pejabat tinggi di negara bisa jadi langsung ketua partai atau bisa jadi langsung Iyalah, calon pimpinan salah daerah. itu. Menurut saya Salah itu. tidak adil, Pak. Gitu. Itu nggak adil Tidak buat adil. masyarakat Indonesia. Tidak adil. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh, Pak, yang seperti itu gitu. Terlepas dari misalkan bapaknya hebat, sehebat apapun, itu nggak boleh, Pak. Saya ingat dulu Pak Harto tidak pernah membuat anaknya semua jadi pimpinan daerah. Itu pun Mbak Tutut terakhir ya di masa-masa akhir kekuasaannya ya karena memang Dan dia udah umur 50 tahun waktu itu kalau nggak salah ya. iya nggak ada artinya undang-undang dirubah di daerah untuk pilkada gitu kan. Kemarin untuk Nggak bisa. pilpres kan gitu. Jadi ini negara nggak tahu mau dibawa kemana ini gitu. Nah, jadi terus terang saya agak keras bersuara soal ini nggak adil kalau menurut saya, Pak. Anak kemarin sore yang sekolahnya nggak jelas tiba-tiba jadi kepala daerah atau jadi kepala negara gitu, Pak Paul. Wah, itu nggak fair. Apalagi ini kalau sampai nggak jadi perpres, Pak, ya sudahlah, jangan dipilih gitu. Yang sudah terlanjur mau gimana lagi, nggak bisa dirubah. Iya, dan tapi jangan lagi, jangan bodoh. Nanti kan Anda sudah tahu itu salah. Kita semua sudah tahu itu salah. Tapi memang kalau semua cara tidak etis, semuanya tidak etis. Tapi jangan lagi dong. Kalau lagi namanya kelewatan, tamak, serakah. Kalau lagi namanya serakah. Kalau ini namanya oke, kamu ndak etis, semua ndak etis. Tapi kalau sekali lagi melakukan itu namanya serakah. Ya. Kalau ini sampai si Kaisang ini jadi pejabat, namanya serakah. Ini berarti keluarga ini memang bangsat ini keluarganya Jokowi. Kalau sampai ini ya nekat ya si Kaisang ya, harusnya ngalah dia. Ya udah kakaknya udah maju, ya udah dia harus ngalah diem. Tapi kalau dia maksa, kayak anaknya Gus Dur, mana ada yang kemaruk coba? Nggak mau dijabatin jadi apa juga nggak mau anaknya Gus Dur, iya kan? Nah kalau ini anak Jokowi kalau sampai si Kaisang maju, namanya serakah, tamak. Itu nanti, waduh, nanti justru habisnya gara-gara ketamakannya itu tuh triggernya tuh. Trigger dari karmanya ngutukin Israel itu. Oh, sekarang udah jelas Pak, karma ngutukin Israel, atlet kita itu prestasinya jeblok Pak di Olimpiade. Udah 40% jadi kere dan segala macam. Aduh. Nah, akhirnya Sri Mulyani jujur juga kan mengenai situasi ekonomi kan. Tadi yang Pak Paul tampilkan ya, itu. 40% itu ya. 40%. 40% penduduk Indonesia gajinya di bawah 1 juta rupiah, Pak. Betul, Pak. Jadi sekarang orang di Indonesia itu hidupnya hanya makan tabungan, Pak Paul. Makan tabungan dari sisa masa lalu. Ketika mungkin orang tuanya atau mungkin keluarganya di zaman Soeharto itu bisa punya uang. Kemudian masuk ke zaman reformasi dia semakin miskin, tapi masih bisa bertahan. Di zaman Jokowi ini makin miskin Pak, udah nggak ada lagi. Jadi artinya sebentar lagi akan banyak orang itu ya mulailah ke pasar gadai Pak, menggadaikan apa yang ada tersisa di rumah. Tinggal itu aja Pak Paul harapannya. Karena data statistik yang ditampilkan oleh pemerintah dengan situasi real kita lihat di dunia bisnis, itu sangat berbeda jauh Pak Paul. Kalau kita lihat perusahaan dari punya karyawan 2.000 tinggal cuma punya karyawan 200 sekarang Pak Paul. Banyak perusahaan industri-industri seperti itu di daerah Cikarang dan Jabodetabek ini. Jadi ini udah parah ini Pak situasi negara ini kalau dibiarkan seperti ini. Ya mungkin selama ini Sri Mulyani nggak bisa ngomong karena dia masih menjabat dan masa jabatan masih panjang. Tapi ini saya lihat dari potongan koran yang Pak Paul tampilkan sudah berani ngomong dia dengan situasi yang ada gitu. Itu bukan berani karena disodori datanya sama Bank Dunia. Akhirnya Sri Mulyani mengakui. Ya harus mengakui. Karena disodorin sama si siapa namanya itu ya, sama Presiden Bank Dunia itu, sama Direkturnya Bank Dunia. Jadinya mau nggak mau dia harus sampaikan. Dia kalau nggak juga nggak akan kuat. Itu yang ngomong Bank Dunia loh.
Dan Sri Mulyani dia memang mengakui memang kalau mengikuti ini ya berarti kita ini memang miskin sekali 40% itu. Standar kemiskinan kita digeser ya dari nol penghasilan jadi dari penghasilan berapa tuh jadi 1 juta ya, minimum 1 juta. Jadi kita ini miskin sekali. 1 bulan 1 juta kan gila. Satu Ya. bulan 1 juta loh. 1 bulan 1 juta Jadi loh Pak, itu UMR aja 4 juta ya, rata-rata 1 bulan paling 1 juta. rendah. Taruh kata UMR-nya di Jawa Tengah lah 1.800.000 kalau nggak salah ya, atau 2.400.000 itu. Ini 1 juta separuhnya UMR loh, gila loh. Kan Betul. gila. Artinya kan memang tidak layak. Ya itu kemarin ya siapa yang cerita sama saya ya diajak besuk, diajak ke ini ternyata miskin sekali orang Indonesia itu ya. Makannya aja cuma nasi sama garam doang. Nasinya nasi yang udah kemarin lagi. Cuma digaramin doang nasinya. Betul Pak Paul. Apalagi kalau kita lihat ya ini ya sedikit kita diskusi ke depan ini situasi ekonomi ini. Ya kalau kita lihat 60%, hampir nanti 60% dari penerimaan pemerintah di masa yang akan datang di zaman Prabowo ini habis dipakai untuk bayar hutang gitu. Tapi selama ini masyarakat ini mungkin kan hanya merasa wah ada pembangunan infrastruktur dan lainnya, kita jadi punya ini. Iya benar memang ada, tapi kalau misalkan itu dibiayai dengan hutang, kalau dalam dunia bisnis kan Pak Paul kan belum pernah juga mengelola bisnis. Yang tahu yang namanya besar pasak dari tiang Pak Paul. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian nanti pembangunan fisik ini ya, yang kita katakan fisik ini, itu dianggap sebagai apa, Pak? Sebagai prestasi. Padahal itu akan menjadi beban di kemudian hari, Pak Paul, gitu. Itu akan menjadi, dan itu juga sekalian untuk proyek pencitraan juga, Pak Paul. Untuk apa? Untuk ya keturunan yang berikutnya, anak dan mantunya, mungkin sebentar lagi cucunya, gitu, Pak Paul. Nah, itu yang paling susah. Nah, sementara di satu sisi, ya kalau kita lihat lah ya, legasinya apa gitu, legasi pembangunannya ya seperti ini. Kemudian legasi dalam moderasi beragama, dalam kebebasan beragama. Kalau perpresnya nggak ada, kalau SK surat dari presiden nggak ada, ya ini nggak bisa jalan gitu. Artinya Gus Yakut saya lihat berusaha mencari jalan tengah gitu dari SKB yang sulit untuk dihapus ini dengan cara FKUB-nya yang supaya posisi berimbang. Walaupun itu nggak gampang juga. Sebelum ada SKB 2 menteri juga untuk mengurus gedung serbaguna maupun gereja juga nggak gampang juga Pak Paul gitu kan. Apalagi dengan adanya FKUB itu artinya kita menyerahkan apa? Menyerahkan pembangunan rumah ibadah minoritas ini kepada orang mayoritas. Kalau misalkan nanti dalam FKUB itu banyakkan, oh nggak boleh katanya. Jadi kita nggak boleh bangun. Padahal sementara di sisi yang lain masyarakat itu memang membutuhkan, masyarakat yang minoritas ini memang membutuhkan tempat ibadah. Nah inilah artinya menyerahkan kekuasaan yang harusnya wewenang dipegang oleh pemerintah ke tangan preman-preman atau ormas gitu Pak Paul. Nah ini yang berbahaya, atau ke tangan masyarakat yang nggak tentu dari mana gitu kan. Harusnya itu menjadi wewenang negara gitu Pak Paul. Nah ini sulitnya. Ya kita lihat ke depannya. Kalau saya sih masih mengharap Pak Jokowi mau mengeluarkan Perpres ini. Kalau enggak, ya jangan pilih gitu. Apa boleh buat gitu Pak Paul. Memang begitulah. Kita memang ini masalah pelarangan ibadah, pembangunan rumah ibadah ini udah sangat mendesak ini kelihatannya, masalah utama di bangsa ini. Apa gunanya merdeka kalau kita nggak bisa beribadah aja nggak bisa. Jangankan kita mengharapkan ekonomi yang makmur dan sejahtera gitu. Sedangkan orang beribadah aja ditutup, dibubarin, buat apa? Itu kan bentuk penjajahan Pak Paul. Oke Pak Paul, silakan dilanjut. Siapa tahu ada yang mau bicara lagi. Lanjut, Pak Teddy mana Pak Teddy nih?